Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Kurniawan Prasetyo dengan NIM 2209138764 dari kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar Sistem IoT dan Aplikasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan teknologi serupa. Uh, untuk pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana benda-benda fisik di sekitar kita, seperti perangkat elektronik, mesin, dan objek sehari-hari lainnya, dilengkapi dengan sensor perangkat lunak dan teknologi konektivitas untuk dapat berkomunikasi, mengumpulkan, dan bertukar data melalui internet. Tujuan utamanya adalah menciptakan interaksi yang lebih efisien dan otomatis antara perangkat tanpa atau dengan minimal campur tangan manusia. Yang pertama, teknologi serupa yaitu Wireless Sensor Network atau WSN atau jaringan sensorik kabel adalah jaringan yang terdiri dari banyak node kecil yang tersebar dan otonom. Node-node ini bekerja sama untuk mengumpulkan data dari lingkungan, lalu mengirimkannya secara nirkabel ke stasiun pusat atau sink untuk dianalisis. Komponen utama WSN. Yang pertama, sensor. Ini adalah indera dari node berfungsi untuk mendeteksi dan mengumpulkan data fisik dari lingkungan sekitar. Jenis sensor bervariasi tergantung pada aplikasinya, seperti sensor suhu, sensor kelembapan, tekanan, atau getaran ataupun cahaya. Sensor mengubah informasi dari dunia fisik menjadi sinyal listrik yang bisa diproses. Yang kedua, microcontroller. Ini adalah otak dari node. Microcontroller adalah komputer kecil yang bertugas memproses data yang diterima dari sensor, menjalankan algoritma, dan mengelola operasi node. Tugasnya termasuk mengelola sinyal analog dari sensor menjadi data digital, menyimpannya atau mengirimkannya. Yang ketiga, unit transceiver. Ini adalah komponen komunikasi nirkabel yang memungkinkan node untuk mengirim dan menerima data. Transceiver memungkinkan node untuk berkomunikasi dengan node lain dalam jaringan atau dengan stasiun pusat. Teknologi yang sering digunakan antara lain frekuensi radio RF, seperti Bluetooth, Zigbee, atau standar Wi-Fi yang lebih rendah daya. Yang keempat, sumber daya energi. Node sensor membutuhkan energi untuk beroperasi. Biasanya sumber daya ini berupa baterai, karena node sering ditempatkan di lokasi terpencil di mana tidak ada akses ke listrik. Desain node WSN sangat mementingkan efisiensi energi untuk memperpanjang masa pakai baterai. Untuk yang kedua, M2M atau disebut dengan mesin to mesin adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain atau dengan sistem pusat tanpa intervensi manusia. M2M bisa menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, seperti jaringan seluler. Untuk komponen utama dari M2M, yang pertama adalah perangkat M2M atau M2M device. Ini adalah perangkat keras yang dilengkapi dengan kemampuan komputasi dan komunikasi. Mereka bisa berupa sensor, monitor, dan atau aktuator yang tertanam dalam mesin atau objek. Perangkat ini memiliki tugas untuk mengumpulkan data, misalnya suhu, kelembapan, atau status mesin, dan mengirimkannya. Contohnya adalah meteran listrik pintar atau sensor yang terpasang pada mesin di pabrik. Yang kedua, jaringan komunikasi atau communication network. Jaringan ini berfungsi sebagai saluran untuk mengirimkan data dari perangkat M2M ke aplikasi. Tidak seperti IoT yang sangat bergantung pada jaringan berbasis IP seperti internet. M2M dapat menggunakan berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan seluler, Wi-Fi, jaringan kabel, atau bahkan jaringan khusus untuk komunikasi antar perangkat. Itu yang ketiga, aplikasi M2M atau M2M application. Ini adalah perangkat lunak atau sistem yang menerima, memproses, dan menganalisis data yang dikirimkan oleh perangkat M2M. Aplikasi ini dapat berada di server lokal atau di cloud.
Berdasarkan data yang diterima, aplikasi dapat menghasilkan laporan, memicu tindakan otomatis, misalnya menyalakan alarm, atau mengirim perintah kembali ke perangkat. Yang ketiga adalah GPS atau Cyber Physical System. GPS adalah sistem rekayasa yang menggabungkan elemen komputasi cyber dengan proses fisik. GPS menggunakan algoritma canggih dan analisis data real-time untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan sistem fisik. Untuk komponen utama dari GPS adalah, untuk yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor adalah indera dari sistem. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data dari dunia fisik, seperti suhu, tekanan, kecepatan, ataupun posisi. Untuk aktuator adalah otot dari sistem. Fungsinya untuk mengambil tindakan fisik berdasarkan perintah yang diterima, misalnya mengarahkan lengan robot, membuka katup, atau menyalakan mesin. Untuk yang kedua adalah komputasi dan kontrol cyber. Komponen ini adalah otak dari CPS, tempat data yang dikumpulkan diproses. Untuk yang ketiga adalah konektivitas. Konektivitas adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen. Untuk yang terakhir adalah Industrial Internet of Things atau IIoT. IIoT adalah subbidang dari IoT yang secara khusus berfokus pada aplikasi di sektor industri, seperti manufaktur, energi, dan logistik. IIoT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan keamanan di lingkungan industri. Komponen utama IIoT. Sensor yang pertama adalah sensor dan aktuator. Ini adalah lapisan paling dasar indera dan otot dari sistem IIoT. Sensor mengumpulkan data dari mesin dan lingkungan fisik seperti suhu, tekanan, getaran, atau aliran. Data ini penting untuk pemantauan kondisi real time. Aktuator. Aktuator adalah perangkat yang menerima perintah dan mengambil tindakan fisik seperti menyalakan atau mematikan mesin, mengatur katup, atau menggerakkan dengan robot. Yang kedua, jaringan yang digunakan harus sangat andal dan memiliki latensi rendah untuk memastikan data dikirimkan tanpa gangguan. Ini bisa berupa jaringan lokal, LAN, jaringan seluler 5G, atau protokol khusus industri seperti Modbus atau OPC UA. Persamaannya dengan IoT. Dari keempat yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya menjelaskan terkait dengan persamaan dengan IoT. Untuk yang pertama, konektivitas. Semuanya memungkinkan komunikasi antara perangkat, mesin, atau sensor tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, pengumpulan data. Semuanya bergantung pada sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Yang ketiga, aplikasi. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi, atau wawasan dengan menggunakan data yang terkumpul. Perbedaan dengan IoT. Teknologi fokus utama hubungan dengan IoT. Untuk yang teknologi pertama, fokus utamanya adalah pengumpulan data kabel di area lokal, sedangkan untuk hubungan dengan IoT-nya, WSN adalah fondasi IoT, sedangkan IoT menggunakan WSN sebagai sumber data primer. Untuk teknologi yang kedua, M2M. Fokus utamanya adalah komunikasi point-to-point antara perangkat dan aplikasi. Hubungan dengan IoT, M2M adalah pendahulu IoT. IoT adalah M2M yang lebih luas dan terintegrasi dengan internet. Untuk teknologi yang ketiga, GPS. Fokus utamanya adalah integrasi erat antara komputasi cyber dan proses fisik. Hubungan dengan IoT, GPS adalah penerapan dari IoT. IoT menyediakan infrastruktur bagi GPS untuk beroperasi. Untuk yang terakhir adalah IIoT. Fokus utamanya adalah penerapan IoT di lingkungan industri. Hubungan dengan IoT adalah subbidang dari IoT dengan fokus yang lebih ketat pada keamanan dan keandalan. Untuk contoh nyata dan kasus penggunaan WSN. Untuk kasusnya, jaringan sensor nirkabel digunakan untuk memantau kondisi tanah di lahan pertanian yang luas. Kasus penggunaan. Setiap sensor mengirimkan data kelembapan dan suhu tanah ke stasiun pusat secara nirkabel. Data ini kemudian dianalisis untuk mengoptimalkan jadwal irigasi dan penggunaan pupuk. Ini adalah contoh WSN yang berfungsi sebagai komponen inti dalam sebuah sistem IoT pertanian cerdas.
Untuk contoh nyata dan kasus penggunaan kedua adalah M2M. Kasusnya adalah mesin vending otomatis berkomunikasi langsung dengan sistem inventaris pusat. Untuk kasus penggunaannya, saat stok minuman di mesin vending hampir habis, mesin tersebut secara otomatis mengirimkan pesan melalui jaringan seluler ke pusat distribusi. Pesan ini memicu pengisian ulang tanpa perlu manusia memeriksa stok secara manual. MTM adalah protokol komunikasi dasar yang memungkinkan perangkat-perangkat dalam sebuah sistem IoT untuk berbicara satu sama lain. Untuk contoh nyata dan kasus penggunaan ketiga adalah GPS. Untuk kasusnya adalah sistem kontrol lalu lintas cerdas. Untuk kasus penggunaannya, sensor jalanan mengumpulkan data kepadatan lalu lintas. Data ini dikirim ke sistem pusat dunia maya yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan memprediksi pola lalu lintas. Berdasarkan analisis ini, sistem secara otomatis menyesuaikan lampu lalu lintas dunia fisik secara real time untuk mengurangi kemacetan. Sistem ini menggabungkan sensor, analisis data, dan kontrol fisik dalam satu kesatuan. Contoh nyata dan kasus penggunaan yang terakhir adalah IIoT. Untuk kasusnya adalah pabrik manufaktur menggunakan sensor untuk memantau kondisi mesin. Kasus penggunaan: sensor dipasang pada motor mesin produksi untuk mengukur getaran dan suhu. Data ini dianalisis secara terus-menerus. Ketika data menunjukkan pola anomali yang mengindikasikan kemungkinan kegagalan motor, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan kepada tim pemeliharaan. Ini memungkinkan mereka melakukan perbaikan sebelum mesin rusak, itu pemeliharaan prediktif, mengurangi waktu di produksi. IIoT adalah implementasi IoT yang sangat terfokus pada kebutuhan dan lingkungan industri. Sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Mungkin kalau ada kurangnya mungkin bisa dimaklumin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.